Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Yuliana Deba dengan NPM 022724111039. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Khairun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat penting dalam dunia ekonomi modern, yaitu tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Kenapa saya katakan menarik? Karena keuangan syariah ini bukan hanya soal agama saja, tetapi soal etika, keadilan, dan keseimbangan ekonomi. Jadi, keuangan syariah ini bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi bisa jadi solusi universal untuk sistem keuangan yang lebih adil dan stabil. Jadi, sistem keuangan syariah itu sudah bukan hal baru lagi. Bahkan banyak negara termasuk Indonesia sudah mulai mengembangkan sistem ini sebagai alternatif yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan serunya, kalau kita pahami konsepnya, kita bisa lihat bagaimana sebenarnya sistem ini bukan cuma soal larangan riba, tetapi juga soal keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberkahan dalam transaksi. Jadi saya akan membahas tentang teori, prinsip, dan praktik dalam keuangan dan perbankan syariah. Poin pertama ada pengertian keuangan dan perbankan syariah. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dulu dari pengertiannya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keuangan syariah? Secara sederhana, keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, di mana setiap transaksi harus bebas dari unsur riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir, spekulasi atau perjudian. Sedangkan perbankan syariah itu sendiri adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya berlandaskan prinsip syariah. Jadi, semua produk dan layanannya harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kalau di bank konvensional, keuntungan utamanya berasal dari bunga pinjaman, tetapi di bank syariah, sistemnya berbeda. Keuntungan diperoleh dari bagi hasil atau profit sharing, jual beli atau murabahah, dan ijarah atau sewa, atau bentuk kerjasama lainnya seperti mudharabah dan musyarakah. Nah, teman-teman, konsep ini bukan cuma beda istilah saja, tetapi berbeda filosofi. Kalau di sistem konvensional, hubungan antara bank dan nasabah itu kayak kreditur dan debitur, alias pemberi dan penerima utang. Tetapi di sistem syariah, hubungan mereka itu kemitraan, sama-sama menanggung risiko dan sama-sama mendapatkan hasil. Jadi bisa dibilang sistem keuangan syariah itu bukan cuma soal tidak pakai bunga, tetapi tentang bagaimana menciptakan keadilan ekonomi dan menghindari eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain. Contohnya begini, kalau kamu buka tabungan di bank konvensional, kamu bakal mendapatkan bunga tetap tiap bulan walaupun bank itu rugi. Tetapi di bank syariah, kalau kamu simpan uang lewat akad mudharabah, maka hasil yang kamu dapat tergantung dari laba usaha bank itu. Kalau untung, kamu akan mendapatkan untung. Kalau rugi ya ikut tanggung juga proporsionalnya. Menariknya, ini bikin sistemnya lebih adil dan realistis. Karena di dunia bisnis tidak ada jaminan untung terus kan teman-teman. Kemudian yang kedua ada tujuan dan fungsi keuangan syariah. Nah, sekarang kita lanjut ke poin kedua yaitu tujuan dan fungsi keuangan syariah. Tujuan utama dari keuangan syariah adalah menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Jadi bukan cuma mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan aspek spiritual. Kalau di sistem konvensional, orientasinya biasanya profit oriented.
Sedangkan di sistem syariah itu value oriented, alias mengejar keberkahan bukan sekedar keuntungan. Selain itu, keuangan syariah juga punya fungsi penting seperti menyediakan layanan keuangan yang halal dan etis, menghindarkan masyarakat dari praktik riba. Kemudian yang ketiga ada mendorong investasi di sektor real, bukan spekulatif. Yang keempat ada mendistribusikan kekayaan secara lebih adil melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah. Jadi teman-teman, sistem ini tuh bukan cuma urusan bisnis semata, tetapi juga sarana ibadah, karena dengan menerapkan prinsip syariah, setiap transaksi bisa bernilai ibadah kalau dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai aturan Allah. Contoh sederhananya gini, misalnya ada pengusaha kecil yang butuh modal. Kalau di sistem konvensional, dia harus membayar bunga tinggi, bahkan kalau usahanya belum jalan. Tetapi di sistem syariah, lewat akad mudharabah, bank bisa jadi sebagai mitra usaha. Jadi untung dibagi, rugi juga ditanggung bersama. Nah, di sini terlihat banget fungsi sosial dari keuangan syariah, yaitu memberdayakan masyarakat kecil biar bisa berkembang tanpa tercekik bunga. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Jadi secara umum ada beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi dalam sistem keuangan Islam, yaitu yang pertama ada larangan riba atau bunga. Segala bentuk tambahan yang ditetapkan di awal transaksi tanpa ada usaha atau risiko nyata dianggap riba atau hukumnya haram. Kemudian yang kedua ada gharar, ketidakjelasan. Jadi semua transaksi harus jelas, mulai dari harga, waktu, barang, hingga akadnya. Kemudian yang ketiga ada larangan maisir, spekulasi atau perjudian. Jadi tidak boleh ada unsur taruhan atau untung-untungan dalam transaksi. Kemudian yang keempat ada prinsip keadilan dan keseimbangan. Jadi semua pihak dalam transaksi harus mendapat hak dan kewajiban yang seimbang. Kemudian yang kelima ada prinsip kepemilikan yang sah atau al-milkiyah. Aset atau keuntungan hanya bisa diperoleh melalui cara yang halal dan sah. Nah, teman-teman, kalau prinsip-prinsip ini diterapkan, sistem keuangan jadi lebih stabil, adil, dan terhindar dari krisis yang diakibatkan oleh spekulasi atau bunga berlebihan. Contohnya gini, waktu krisis finansial global tahun 2008, banyak bank konvensional kolaps karena sistemnya sangat spekulatif. Tapi bank-bank syariah justru relatif stabil karena tidak ada transaksi berbasis bunga atau derivatif beresiko tinggi. Jadi bisa dibilang sistem keuangan syariah itu bukan cuma lebih religius, tetapi juga lebih aman dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, itu tadi 3 poin pertama sebagai dasar pemahaman tentang apa itu keuangan syariah, apa itu tujuannya, dan prinsip-prinsip apa yang dijalankan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian penting, yaitu tentang prinsip-prinsip utama dalam sistem keuangan dan perbankan syariah. Nah, prinsip ini adalah fondasi yang bikin sistem syariah beda banget dari sistem konvensional. Yang pertama ada larangan riba atau bunga. Dalam Islam, riba atau bunga itu dilarang keras. Kenapa? Karena riba dianggap merugikan salah satu pihak, menciptakan ketidakadilan, dan bikin ekonomi jadi tidak sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dalam sistem syariah, bank tidak dapat keuntungan dari bunga, tetapi dari bagi hasil atas transaksi real seperti usaha atau perdagangan. Yang kedua ada prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Disinilah bedanya dengan sistem konvensional.
Kalau di sistem syariah, hubungan antara nasabah dan bank itu seperti mitra usaha atau partnership, bukan seperti pemberi dan penerima pinjaman. Jadi kalau untung dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kalau rugi ya sama-sama menanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Contohnya bisa lewat akad mudharabah dan musyarakah. Kemudian yang ketiga ada larangan gharar dan maisir. Jadi teman-teman pasti sering dengar istilah gharar dan maisir. Nah, gharar artinya ketidakjelasan dalam akad. Misalnya jual beli barang yang belum jelas wujudnya. Sedangkan maisir itu unsur perjudian yang juga dilarang dalam Islam. Karena dua hal ini bisa menimbulkan spekulasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Kemudian yang keempat ada prinsip keadilan dan transparansi atau al-adl wa al-bayan. Dalam ekonomi Islam, semua pihak harus jujur, terbuka, dan adil. Jadi tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau disembunyikan informasinya. Makanya sistem perbankan syariah itu selalu menekankan transparansi dari akad sampai laporan keuangannya. Kemudian ada akad-akad dalam perbankan syariah. Nah, akad ini bisa diartikan sebagai kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh dua pihak atau lebih sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama ada akad mudharabah atau profit sharing agreement. Ini bentuk kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib. Pemilik modal menyediakan dana, pengelola yang mengelola usahanya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tetapi kalau rugi asal bukan karena kelalaian ditanggung oleh pemilik modal. Contohnya deposito syariah atau pembiayaan usaha mikro. Kemudian yang kedua ada akad musyarakah atau joint venture agreement. Ini juga bagi hasil, tetapi bedanya dua-duanya sama-sama menyumbangkan modal. Kalau untung dibagi sesuai dengan nishab atau rasio yang disepakati. Kalau rugi ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Akad ini sering banget dipakai buat proyek besar, misalnya pembangunan properti syariah. Kemudian yang ketiga ada akad murabahah atau cost plus margin. Nah, ini paling populer di bank syariah. Sederhananya, murabahah itu jual beli dengan harga pokok ditambahkan margin keuntungan yang disepakati. Misalnya kamu mau membeli motor, bank beliin dulu motornya, lalu kamu bayar ke bank dengan harga pokok ditambah dengan margin yang sudah disepakati. Kemudian yang keempat ada akad ijarah atau leasing. Ijarah itu mirip sewa menyewa. Jadi bank menyewakan barang ke nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa. Dan akhir masa sewa bisa juga ada opsi pembelian, disebut ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian yang kelima ada akad wadiyah atau titipan. Wadiyah itu akad titipan. Misalnya kamu buka tabungan syariah, maka uangmu dititipkan ke bank dan bank wajib menjaga serta mengembalikan dana tersebut kapanpun diminta. Selanjutnya ada perbandingan sistem keuangan syariah dan konvensional. Kalau kita lihat sistem konvensional itu dasarnya bunga. Bank konvensional mengasih pinjaman lalu dapat bunga tetap dari nasabah. Berapapun hasil usaha nasabahnya, sementara di sistem syariah tidak ada bunga. Keuntungan bank datang dari akad jual beli, sewa, atau bagi hasil. Contohnya begini, kalau kamu meminjam uang di bank konvensional buat buka toko, kamu wajib balikin plus bunga. Tetapi kalau kamu kerjasama dengan bank syariah, bank bisa jadi partner kamu lewat akad mudharabah.
Kalau usaha kamu untung, kamu bagi hasilnya. Kalau rugi, ya ditanggung bersama, sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selain itu, sistem konvensional juga cenderung berorientasi pada profit semata, sementara sistem syariah menyeimbangkan antara keuntungan, keberkahan, dan keadilan sosial. Jadi bukan cuma mikir berapa untungnya, tetapi juga halal tidak, adil tidak, bermanfaat tidak. Kemudian yang selanjutnya ada praktik keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, bagian ini penting banget karena kita akan membahas bagaimana praktiknya di dunia nyata, khususnya di Indonesia. Jadi Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan perbankan syariah tercepat di dunia. Bank syariah di sini terus berkembang mulai dari Bank Muamalat Indonesia atau Bank Syariah pertama sampai sekarang sudah ada BSI atau Bank Syariah Indonesia. Hasil merger 3 bank besar. Bank syariah sekarang sudah punya produk lengkap, tabungan dan deposito syariah, pembiayaan rumah lewat akad murabahah atau musyarakah mutanakisah. Kemudian ada pembiayaan usaha mikro kecil menengah dengan sistem mudharabah, sampai dengan layanan digital syariah kayak mobile banking halal. Selain itu, sekarang juga banyak fintech syariah yang ikut tumbuh, seperti peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding syariah. Semua itu diawasi langsung oleh Dewan Syariah Nasional atau MUI, DSN MUI, dan Otoritas Jasa Keuangan supaya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi teman-teman, dari semua prinsip dan praktik tadi kita bisa lihat bahwa sistem keuangan syariah itu bukan cuma soal bebas riba, tetapi juga tentang keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Nah, kemudian selanjutnya ada instrumen-instrumen keuangan syariah. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang instrumen keuangan syariah, alias alat-alat yang digunakan dalam sistem keuangan Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Ada beberapa instrumen utama yang sering banget dipakai baik di perbankan maupun di pasar modal syariah. Yang pertama ada sukuk atau Islamic bond. Ini semacam obligasi syariah. Bedanya dengan obligasi konvensional, sukuk itu bukan surat utang, tetapi sertifikat kepemilikan aset. Jadi investor yang beli sukuk itu sebenarnya ikut punya kebagian dari aset yang dibiayai. Misalnya, proyek infrastruktur atau properti. Keuntungannya bukan dari bunga, tetapi dari imbalan hasil yang dihasilkan oleh aset tersebut. Kemudian yang kedua ada reksadana syariah atau Islamic Mutual Fund. Ini mirip dengan reksadana biasa, tapi pengelolaannya harus sesuai prinsip syariah. Artinya, dana hanya diinvestasikan pada perusahaan yang halal, tidak boleh di industri yang mengandung riba, gharar, atau maisir, seperti alkohol, judi, atau bank konvensional. Yang ketiga ada pasar modal syariah atau Islamic Capital Market. Pasar modal syariah menyediakan saham-saham yang terdaftar dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi investor punya saham perusahaan yang lebih halal secara syariah. Contohnya saham dari sektor energi halal, farmasi, makanan halal, dan sebagainya. Yang keempat ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Nah, yang ini unik. Dalam sistem keuangan Islam,
Instrumen sosial juga termasuk bagian penting. Dana zakat dan wakaf produktif bisa dikelola untuk pemberdayaan ekonomi umat, misalnya buat modal usaha kecil. Jadi ekonomi Islam itu bukan cuma mikir profit, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Teman-teman, sekarang kita bahas tentang peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Jadi bukan cuma soal layanan finansial, tapi juga kontribusinya ke masyarakat luas. Yang pertama, mendorong keadilan ekonomi. Karena sistemnya berbasis bagi hasil, syariah mencegah adanya kesenjangan ekonomi. Semua pihak punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, bukan cuma yang punya modal besar. Yang kedua, mendukung sektor real atau real sector oriented. Transaksi di perbankan syariah selalu harus ada underlying aset alias aset nyata. Jadi uang tidak berputar di sektor spekulatif saja, tetapi benar-benar dipakai buat kegiatan produktif seperti perdagangan, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Banyak masyarakat yang dulu tidak pakai bank karena khawatir riba, sekarang bisa masuk lewat sistem syariah. Artinya perbankan syariah bantu memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan halal. Yang keempat, menjadi alternatif saat krisis. Ini menarik banget karena sistem syariah tidak berbasis bunga dan spekulasi tinggi. Ia cenderung lebih stabil saat krisis ekonomi. Buktinya, pada krisis global 2008, banyak bank syariah yang justru tetap bertahan dengan baik. Yang selanjutnya ada tantangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, walaupun pertumbuhan bank syariah cepat, tetapi ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, ada literasi masyarakat yang masih rendah. Banyak masyarakat yang masih belum paham apa bedanya bank syariah dan bank konvensional. Terkadang mereka berpikir sama, cuma beda nama saja dan label syariahnya saja. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM yang terbatas. Sumber daya manusia yang benar-benar paham tentang ekonomi Islam, fikih muamalah, dan sistem keuangan modern masih belum banyak. Padahal ini penting banget buat memastikan semua operasional sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, persaingan dengan bank konvensional. Jadi bank konvensional sudah punya jaringan yang luas dan teknologi yang canggih. Jadi bank syariah harus terus berinovasi biar bisa bersaing, terutama di era digital banking sekarang. Kemudian yang keempat ada kepatuhan syariah. Jadi bank syariah wajib terus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, supaya semua produk dan transaksinya tetap sesuai syariat. Kemudian peluang dan inovasi di masa depan. Jadi sekarang saya akan membahas peluang dan inovasi perbankan syariah di masa depan. Yang pertama ada digitalisasi layanan syariah. Jadi banyak bank syariah sekarang sudah punya aplikasi mobile banking halal dengan fitur zakat, infak, dan sedekah langsung dari HP. Jadi teknologi dan ibadah bisa jalan barengan atau bersamaan. Kemudian yang kedua ada fintech syariah atau crowdfunding halal. Jadi startup fintech syariah seperti Amanah, Investri Syariah, dan lainnya membantu masyarakat buat investasi halal dan mendanai usaha mikro kecil menengah. Jadi semua transaksinya juga sudah diawasi oleh DSN atau MUI. Yang ketiga ada Green Finance dan ESG Syariah. Dunia lagi menuju ekonomi hijau. Nah, bank syariah bisa ikut berperan lewat pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menjaga alam
atau khalifah fil ard. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa sistem keuangan dan perbankan syariah adalah sistem yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang menolak riba, gharar, dan maisir. Tujuan utamanya bukan cuma mencari keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Dalam praktiknya, perbankan syariah menggunakan berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wadiah. Walaupun masih menghadapi tantangan, sistem ini juga punya peluang besar untuk terus tumbuh lewat inovasi dan digitalisasi. Dan yang paling penting teman-teman, ekonomi Islam itu bukan cuma tentang teori, tetapi tentang gaya hidup dan etika dalam bermuamalah. Jadi mari kita dukung perkembangan keuangan syariah di Indonesia mulai dari kita sendiri. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan dan bikin makin semangat belajar ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.